Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel. Oke guys, aku jawab pertanyaan dari part 35 tentang aplikasi mobile JKN BPJS Kesehatan ya, dari Kak Mahal Linda Estisa ya. Kak, kalau masih nonaktif gimana Kak? Soalnya baru tahu dapat BPJS kata puskesmasnya. Nah, for your information, untuk mengetahui kalian aktif atau tidak, kalian harus yang namanya punya aplikasi mobile JKN. Kalian bisa mendetek kalau misalnya itu BPJS-nya sudah aktif atau tidak, atau non-aktif atau tidak. Jadi gampangnya itu harus punya dulu. Aplikasi mobile JKN, kalian download, kalian cek kalian sudah terdaftar atau tidak. Di situ banyak banget tutorialnya dari part 1 sampai 34 tentang BPJS Kesehatan. Di beberapa part itu materinya beda-beda. Jadi udah sangat lengkap banget ya. Jadi tonton terus aja. Jadi kalau misalnya nonaktif itu berarti BPJS-nya belum bisa diaktifkan gitu, ataupun belum punya gitu. Jadi kalau misalnya aktif itu akan tertera di aplikasi mobile JKN ya. Jadi untuk syaratnya juga kalian, contohnya untuk punya itu juga pastinya harus terdaftar dulu baru bisa login ya gitu. Harus bisa login, dan kalian yang pasti harus di saat kalian pendaftaran itu harus memasukkan nomor handphone kalian sama email kalian terdaftar. Jadi di saat kalian sudah masukkan nomor handphone dan emailnya, kalian bisa masuk dengan aplikasi mobile JKN, ataupun lupa password itu akan bisa diakses dengan mudah ya. Meskipun itu karena dia akan mengirim kode OTP di saat kalian lupa sandi ataupun sebagainya ya. Di sini kalau misalnya masuk aja ke aplikasi mobile JKN ya. Sini sudah terakses, semua keluarga Anda terlindungi ya. Untuk melihat nonaktif atau tidak, kalian bisa cek aja ya. Jadi aku nggak perlu jelasin lagi karena udah banyak banget video yang udah pernah aku jelasin juga ya. Itu udah banyak banget. Di sini ada tuh. Kalau ini masuk ke data peserta, di sini ada namanya siapa, anggotanya ada berapa, pesertanya apa, PU dan BP pemerintah daerah. Misalnya tanggal lahirnya berapa, terus Vakses 1 misalnya. Kalau bapakku Vaksesnya dia maunya Bintara, kalau mamaku maunya Vaksesnya Klinik Trimedika. Jadi kalian bisa pindah sesuka-suka kalian ya. Yang penting kalian punya akses dulu. Kalau kalian punya akses itu kalian mau pindah Vakses kemanapun bisa ya. Aku pun beda, kalau aku Vaksesnya itu Puskesmas Bintara Jaya. Tapi kalau bapakku itu Vaksesnya itu Puskesmas Bintara. Kalau mamaku Vaksesnya itu Klinik Trimedika. Jadi beda-beda, itu udah aku ubah semuanya sesuai sama yang dia mau guys. Itu gampang banget. Nah, di sini juga ada beberapa ya. Jadi kalau untuk melihat aktif atau enggaknya, di sini semua keluarga Anda terlindungi aktif, berarti aktif. Kalau nggak aktif itu nggak bakalan bisa masuk ke akses mobil JKN. Nah, di situ kan bisa dicek. Kalau misalnya kalian nggak punya itu, kalian klik daftar, masukin nik, tanggal lahir, segala macam, nanti akan ada akun kalian nggak terdaftar gitu. Silakan ke Dukcapil kayak gitu. Nanti ada beberapa situ. Jadi untuk pertanyaan Kak Mahal Linda ya. Jadi di sini info program JKN juga ada, info riwayat pelayanan ada. Ini penambahan peserta, info peserta, pelayan antrian. Jadi itu udah mudah banget ya. Jadi kalau untuk aktif atau tidaknya harus masuk dulu ke aplikasi mobile JKN-nya untuk melihat apakah kalian punya BPJS atau tidak ya. Jadi itu gampang banget ya. Karena BPJS itu ada 3, BPJS PBI, pemberi bantuan iuran dari pemerintah, yang dibayarkan sama pemerintah per bulannya. Ada juga BPJS Mandiri. BPJS Mandiri itu BPJS Mandiri yang dibayarkan dari orang tersebut ya setiap bulannya. Itu yang nggak ditanggung. Itu pribadi ya. Kalau BPJS, ada juga BPJS yang perusahaan yang dibayarkan sama perusahaan selama kalian bekerja di perusahaan tersebut. Oke, itu dulu di part 35 ya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Review. Bye.